أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, selamat datang kembali di channel ini. Semoga hari-hari kita senantiasa dalam kebaikan. Banyak beredar postingan video di sosial media tentang kisah seorang Yahudi miskin lagi buta yang suka mencaci maki dan menghujat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiap pagi dengan penuh kesabaran dan kesantunan menyuapinya. Namun tahukah kaum muslimin dan dirahmati Allah, sesungguhnya kisah di atas adalah kisah dusta atau kisah palsu, dan sanadnya batil sehingga haram bagi seorang muslim untuk mempercayainya. Adapun kisah lengkapnya sebagai berikut. Di pasar Madinah ada seorang Yahudi miskin lagi buta. Dia selalu memperingatkan kepada siapapun yang melewatinya akan keburukan Rasulullah SAW. Dia berkata, Muhammad adalah pendusta dan tukang sihir, sambil mencaci maki dan menghujatnya. Meskipun begitu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemuinya tiap pagi untuk menyuapinya tanpa mengajak bicara dan memberitahu siapakah sebetulnya dia. Beliau terus-menerus menyuapinya hingga wafat. Akhirnya makanan terputus darinya. Pada suatu hari, Abu Bakar menanyakan kepada Aisyah, apakah masih ada sunnah-sunnah Nabi yang belum dia kerjakan? Sesungguhnya semua sunnah Rasulullah telah engkau kerjakan, kecuali satu. Dan beliau mengabarkan bahwa Rasulullah setiap pagi menyuapi Yahudi buta. Maka Abu Bakar pergi dan membawa makanan untuk menyuapinya. Namun Yahudi tahu bahwa yang menyuapinya sekarang berbeda dengan orang sebelumnya. Akhirnya si Yahudi bertanya tentang dia, dan dikabarkan bahwa orang yang menyuapinya selama ini adalah Rasulullah. Maka si Yahudi menangis dan menyesal. Selama ini dia berlaku buruk kepada Rasulullah, padahal selama ini beliaulah yang menyuapinya. Abu Bakar pun menangis, kemudian Yahudi pun masuk Islam. Sesungguhnya kisah di atas adalah kisah dusta, dan sanadnya batil sehingga haram bagi seorang muslim untuk mempercayainya dan menyebarkannya dengan beberapa alasan sebagai berikut. Pertama, kalau kisah tersebut di atas terjadi di Mekah masih memungkinkan untuk ditolerir karena kaum muslimin dalam kondisi lemah, sedangkan di Madinah kaum muslimin dalam posisi kuat. Maka kaum muslimin membiarkan penghinaan seperti itu jelas tidak mungkin, apalagi Yahudi itu dalam kondisi lemah dan hina dina. Alasan kedua, bagaimana ada seorang Yahudi dibiarkan menghujat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara ada Yahudi yang melecehkan wanita muslimah saja di sebuah pasar Madinah. Dengan segera Rasulullah mengirim pasukan dan menghukum Yahudi yang melakukan pelecehan kepada wanita tersebut. Maka suatu perkara yang janggal, justru Abu Bakar malah datang kepada Yahudi yang mencaci maki Rasulullah untuk menyantuninya. Kalau sahabat akan marah hanya karena suatu kata-kata yang tidak senonoh yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana mungkin membiarkan Yahudi mencaci maki dan menghujat Nabi SAW? Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah berkata, ketika ada seorang Yahudi yang menawarkan barang dagangannya, lalu ditawar dengan harga yang dia tidak disukainya, maka dia berkata, tidak, demi zat yang telah memilih Nabi Musa di atas seluruh manusia. Maka ketika ada seorang Ansar yang mendengarnya, maka langsung menampar wajah Yahudi tersebut. Dan Ansar itu pun berkata kepadanya, lancang sekali kamu berkata, demi zat yang telah memilih Musa di atas seluruh manusia, sedangkan Rasulullah masih hidup di tengah-tengah kita. Ketiga, seandainya peristiwa itu betul-betul terjadi, berarti Yahudi tersebut termasuk kafir dhimmi yang melanggar perjanjian. Sementara siapapun dari orang-orang kafir dhimmi atau mu'ahad yang mencaci Rasulullah, berarti dia telah melanggar perjanjian, maka boleh diperangi. Bahkan penghujat Nabi meskipun muslim wajib diperangi berdasarkan ijma seperti penuturan Ibnu Munzir, Al-Qadi Iyad, Al-Qurtubi, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Hajar. Bagaimana kalau yang menghina atau menghujat adalah seorang Yahudi?
Keempat, sebetulnya menjelang wafat Rasulullah sudah tidak ada lagi seorang pun Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Bahkan di antara mereka ada yang telah dibunuh dan diperangi seperti Bani Quraidah karena melanggar perjanjian dan berkhianat, dan tidak ada yang dibiarkan kecuali kaum wanita dan anak-anak. Bahkan di antara mereka diusir dan dideportasi dari Madinah seperti Bani Qainuqa dan Bani Nadhir yang telah berencana membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka diusir hingga perbatasan Syam. Semua Yahudi terusir dan diperangi hingga tidak tersisa seorang Yahudi pun di Madinah sebelum wafat Rasulullah. Imam Ibnu Qayyim berkata, kaum Yahudi diadili pada zaman Rasul dalam beberapa kasus. Ketika Rasulullah datang di Madinah, mereka diajak berdamai oleh Rasulullah. Kemudian Bani Qainuqa memeranginya, namun beliau Rasulullah dapat mematahkan serangan mereka. Ternyata Bani Quraidah juga melakukan hal yang sama, namun beliau sanggup mengalahkan dan akhirnya mereka pun diperangi dan dibunuh. Dan kemudian penduduk Khaybar juga memeranginya, namun beliau sanggup mematahkan mereka, tetapi beliau membiarkan tinggal di Khaybar kecuali yang telah dibunuh oleh Rasulullah. Setelah Sa'ad bin Mu'adz memberi putusan hukum pada Bani Quraidah, para pasukan perang pun memerangi mereka, sementara anak-anak dan kaum wanita mereka ditawan, serta harta mereka dijadikan rampasan perang. Maka Rasulullah SAW mengabarkan bahwa putusan hukum tersebut sesuai dengan putusan Allah dari atas langit yang ketujuh. Maka bisa disimpulkan bahwa siapapun yang melanggar perjanjian, maka akan berdampak pada dibolehkan menawan kaum wanita dan anak-anak mereka. Dan bila mereka melanggarnya dalam posisi perang, maka akan juga berdampak pada pasukan mereka. Dan demikian itu hukum Allah yang berlaku pada mereka. Masih banyak cerita dusta atau palsu seperti ini yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Semoga kita dijauhkan dari kisah-kisah palsu yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.